Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan agar riset kita terjual atau didanai oleh funding agency yang kita bidik ya. Yang pertama adalah kita harus mulai dengan bernetworking. Artinya berpikir untuk bisa bernetworking people to people yang kaitannya dengan funding agency tersebut. Jadi kita harus tahu visi misinya funding agency tersebut, bergerak di bidang apa, kemudian orang-orangnya. Kita harus bergaul secara informal dan juga formal tentunya ya, karena secara formal kita akan mengirim proposal, tapi secara informal kita bertanya pada mereka apa saja syarat-syaratnya, kemudian juga kita membangun hubungan baik, kemudian kita juga antusias dengan visi misi yayasan tersebut atau funding agency tersebut. Jadi begin with people, oke? Jadi people to people networking itu penting banget dalam hal ini ya. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa bernetworking dengan baik, kita bisa saling berkomunikasi dengan baik, itu adalah ciptakan ide-ide riset yang berkaitan dengan visi misi lembaga dana tersebut ya. Jadi setiap saat kita harus punya buku catatan atau kita taruh di cellphone kira-kira ide-ide riset yang berkaitan dengan program-program di lembaga tersebut itu apa saja ya. Kita bisa riset sendiri lewat Google, kita bisa berdiskusi atau kita dapat ide dari workshop-workshop atau dari webinar, apa saja. Jadi setiap saat kita punya ide itu langsung ditulis. Kemudian yang ketiga adalah berburu kolaborator ya. Jadi kita itu kalau meneliti disarankan tidak single ya, tidak solo, tapi berkelompok ya, bergrup-grup. Jadi kita harus punya kolaborator yang tepat ya, karena tadi kalau Bapak dan Ibu mendengarkan video sebelumnya bahwa kita harus punya anggota peneliti yang memang tepat untuk tujuan penelitian. Nah ini, jadi kita mengkoleksi kolaborator yang memang berpotensi untuk menjadi anggota di riset penelitian kita. Jadi kita punya payung besarnya riset penelitian itu apa, kita mencari kolaboratornya di mana saja, di dalam ataupun di luar negeri. Nah itu bisa ditemukan pada saat kita ketemu workshop atau webinar, atau mungkin kita pernah rapat bersama dalam satu komite. Jadi di mana saja kita koleksi alamatnya, namanya, email addressnya, semuanya. Jadi calon kolaborator. Dan jangan lupa ketika bertemu muka itu atau mungkin menelpon itu kita tanyakan, kalau suatu saat saya menulis proposal, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjadi kolaboratornya, begitu. Jadi harus minta persetujuan supaya tidak mendadak nantinya ketika menulis proposal baru minta izin, begitu ya. Jadi jauh-jauh hari, saya biasanya kontaknya 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya kalau saya nanti menulis proposal, bisakah kita berkolaborasi, seperti itu ya. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, harus mulai menulis. Jadi kalau sudah dapat ide, langsung bikin kerangka dasarnya ya, temukan problemnya, kemudian data-data pendukung ya, dari scientific research atau hasil wawancara atau riset sebelumnya apa saja, tapi intinya adalah mulai menulis. Biasanya kalau riset-riset penelitian yang sifatnya itu berkaitan dengan funding agency dari negara asing, itu adalah banyak sekali step-stepnya ya. Jadi harus dimulai seawal mungkin ya. Jadi supaya tidak terburu-buru dan hasilnya juga bagus, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah selalu mengecek deadline-nya setiap funding agency yang memang sudah menjadi bidikan kita ya. Jadi misalnya yayasan A atau mungkin funding agency A atau B itu deadline-nya kapan. Jadi kita harus selalu on the top of schedule itu ya. Jadi kita taruh di cellphone supaya kita tidak lupa deadline-nya itu, sehingga kita bisa siap-siap menulis seawal mungkin gitu. Kemudian
kalau sudah dikirimkan proposalnya, kita harus follow up, kita harus, tadi kan kita sudah berkenalan, bernetworking dengan funding agency tersebut ya, kita telepon, kita email, bagaimana kabarnya tentang penelitian riset proposal yang kita ajukan, apakah ada kemungkinan diterima, kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki misalnya supaya jadi lebih klop dengan tujuan yang diinginkan oleh lembaga penyandang dana tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jangan mudah menyerah ya. Jadi kalau misalnya sekali mengajukan tidak diterima, jangan menyerah. Jadi dengan tadi bernetworking tadi, tanyakan, aduh kalau tahun ini belum keterima, ini kira-kira yang bisa saya perbaiki untuk tahun depan apa ya. Jadi selalu berkomunikasi sehingga bisa diperbaiki proposalnya, sehingga nanti bisa diterima di tahun mendatang. Jadi itu tadi adalah tip-tip bagaimana agar riset yang kita ajukan itu terjual ya, khususnya untuk lembaga-lembaga dana yang banyak bertebaran di mana-mana sekarang. Jadi tetap walaupun kitanya ini era-era teknologi yang memakai email atau internet, tetapi hubungan baik ya secara personal dan formal informal itu tetap harus dilakukan, dan tetap selalu bernetworking untuk mencari kolaborator yang cocok untuk penelitian kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.